Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman baik yang kebetulan dalam sebuah perjalanan menghantar saya kembali dari pemberkatan rumah. Dalam perjalanan dia cerita banyak hal. Tapi ada satu yang menarik yang kemudian saya ingat. Dia mengatakan begini, setiap kali saya mengingat apa yang dikatakan Romo, saya kemudian bisa bangkit lagi dan bersemangat. Itu seperti pemicu yang membuat saya menjadi sadar. Kalimat itu adalah, Tuhan sangat mencintaimu. Rupanya kalau dia mengalami banyak hal, banyak pikiran, moyak, dia kemudian ingat kata-kata itu, Tuhan sangat mencintaimu. Dia langsung sadar dan kemudian berubah total segalanya. Yang tadinya mungkin kurang semangat menjadi semangat, yang ragu-ragu menjadi percaya diri, yang khawatir menjadi lebih tenang. Pokoknya berubah segalanya ketika mendengar kata itu. Karena bagi dia yakin sekali Tuhan sangat mencintainya. Dan kalau Tuhan sangat mencintai dia, Tuhan itu maha kuasa. Maka kalau berdosa dia akan diampuni, kalau kesulitan dia akan ditolong, kalau dia sakit akan disembuhkan. Maka itu menjadi the magic words bagi dia. Tetapi tentu setiap orang tidak sama. Justru saya ingin kita semua menemukan the magic words itu. Supaya kemudian kita bisa lebih cepat untuk menjadi sadar. Saya sendiri pada suatu ketika mempunyai the magic words tertentu, tapi kemudian berubah seiring waktu. Dan saya yakin nanti berubah lagi. Yang paling penting kita mempunyai the magic words itu. Salah satu yang seringkali mengubah saya adalah saya sering menggunakan sekarang saya sedang berjalan. Jadi kalau saya lagi muyek sambil jalan tapi saya mikir nggak sadar, saya kemudian mengulangi kata itu, saya sedang berjalan. Lalu kemudian saya menjadi lebih sadar. Oh iya, pikiran itu bisa ditaruh nanti. Jalan dulu, nanti kalau sudah sampai di tempatnya, dipikirkan secara sadar. Itu sangat membantu saya. Sering juga ketika saya melihat orang itu menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, biasanya saya menilai. Dia baik, dia tidak baik. Tapi kemudian saya menghakimi. Supaya saya berhenti menghakimi, ada the magic words yang saya temukan, yaitu kamu dan dia sama saja. Lalu kemudian ada perasaan senasib, lalu tidak menghakimi, berhenti menghakimi. Nah, ada the magic word seperti itu yang bisa menolong kita untuk kemudian menjadi lebih sadar. Saya sendiri merasa bahwa seringkali kita mempunyai banyak pikiran, banyak rencana, tapi juga banyak ketakutan. Karena kita mendasarkan rencana kita berdasarkan data dan pikiran kita sendiri. Tentu data kita tidak mencukupi. Nah, ketika kita terus-menerus mencoba merencanakan, mengumpulkan data lebih besar, menurut saya kita tidak akan lari kemana-mana. Karena tetap akan ada kekhawatiran, sebab tentang masa depan sebetulnya kita tidak tahu banyak. Maka seringkali kekhawatiran itu kemudian muncul dan saya menemukan the magic words. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Maka kemudian kekhawatiran itu hilang. Namun saya sadar bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang masuk, yang kita pikirkan, yang ingin kita kerjakan. Dan kadang-kadang kita seperti overwhelmed, terlalu terbebani dengan banyak hal, dan kesulitan untuk menjadi lebih jernih.
Saya sendiri kemudian mencoba menemukan apa sih yang sebetulnya perlu, pada akhirnya apa yang sebetulnya dibutuhkan. Menurut saya pada akhirnya yang kita butuhkan adalah hidup dengan tenang, dengan damai, nyaman, penuh sukacita. Itu saja. Anda mau menjadi pengusaha, ujung-ujungnya juga ingin hidup damai, tenang, dan bahagia. Anda menjadi guru, podo wae. Anda menjadi dosen, Anda menjadi dokter, Anda menjadi romo, pada bain. Ujung-ujungnya kita ingin hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Namun, dalam semuanya itu, kita tetap perlu berinvestasi. Namun investasinya tepat. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda pada akhirnya ingin hidup bahagia, nyaman, tenang, investasi terbaik apa yang ingin Anda lakukan? Itulah yang kemudian seperti menjadi the magic words. Sehingga kita kemudian hidup lebih damai, tenang, dan penuh syukur. Investasi di bidang ekonomi, wah Anda itu hebat. Tetapi, apakah ujung-ujungnya akan membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian? Anda bisa menjawabnya sendiri. Kalau begitu investasi di bidang apa? Nama baik, status, apakah itu ujungnya juga bisa membuat kita merasa tenang dan damai? Anda bisa menjawab sendiri. Apa yang sebetulnya harus kita investasikan agar harapan kita pada akhirnya sungguh-sungguh terpenuhi, hidup dalam kedamaian, dalam kebahagiaan, dalam rasa syukur. Menurut saya, salah satunya adalah investasi di bidang relasi. Kalau Anda punya relasi yang baik, teman-teman yang baik, yang sungguh mendukung dan sungguh-sungguh setia, mengasihi, tanpa pamrih, Anda akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Intinya investasi di bidang relasi. Dan relasinya bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Menerima diri apa adanya, mensyukuri apa yang ada, dan yang ini yang utama, berinvestasi dalam hal relasi kepada Tuhan. Sehingga seperti teman saya di awal kisah, ketika kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, semuanya berubah. Kita menjadi lebih cepat sadar, lebih tenang, lebih bahagia, lebih penuh syukur. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita teliti di mana investasi terbesar kita tanam. Karena di situ kemudian membuat kita mengerti mengapa kita mengalami semuanya ini, merasakan kebahagiaan ini. Kalau kita berinvestasi dengan benar, kita pada ujungnya akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, rasa syukur dan sukacita. Terutama saudara-saudari terkasih, Anda sungguh dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.